Dalam sidang replik tadi, JPU juga kembali menegaskan terdakwa Richard Eliezer berperan sebagai pelaku utama yang pertama kali menembak korban Yosua. Jaksa juga menganggap penasihat hukum Eliezer keliru menilai Eliezer dapat lepas dari pertanggungjawaban hukum karena alasan kesalahan psikologis. Cermati sepanjang persidangan yang melelahkan ini, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu tidak terdapat tanda-tanda atau ciri-ciri sebagaimana yang disyaratkan pasal 44 KUHP kurang sempurna akalnya, pasal 48 KUHP daya paksa, pasal 51 KUHP perintah jabatan. Terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu semata-mata menunjukkan loyalitasnya mens rea sehingga diwujudkan dalam bentuk kerjasama will and weapons dengan peranan yang berbeda-beda. Dalam hal ini terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu berperan sebagai orang atau pelaku utama yang melakukan penembakan awal dan menembak yang kedua diperankan oleh saksi Perdi Sambo. Dengan demikian sempurnalah bentuk kerjasama sebagaimana disyaratkan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan demikian dalil penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu harus dikesampingkan. 2. Analisa juridis poin 100 pledoi halaman 40 yang mengatakan bahwa meskipun dalam penerapan pasal 51 ayat 1 KUHP elemen melawan hukumnya menjadi hapus, maka untuk menilai apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dapat dicela atau dihindari sehingga dapat dipersalahkan secara hukum, maka penting untuk melihat dan mengkaji aspek kesalahan psikologis. Dalil pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu adalah tidak tepat. Penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu keliru dalam menafsirkan perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dapat menjadi hapus dengan alasan pertimbangan aspek kesalahan psikologis. Apakah terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban karena aspek psikologis? Jawabannya tentu tidak. Karena terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dalam hal ini bukan yang terpengaruh karena ketakutan atau karena dibawa kuasa penguasa, dalam hal ini saksi Perdi Sambo, melainkan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dalam hal ini hanyalah memperlihatkan loyalitasnya sebagai orang yang ikut dalam saksi Perdi Sambo. Dan apakah karena ikut dengan saksi Perdi Sambo dapat dibenarkan untuk melaksanakan permintaan saksi Perdi Sambo yang tidak sah atau melawan hukum? Jawabannya tentu tidak dapat dibenarkan. Sehingga apa yang dikemukakan oleh ahli hukum Jan Remlik berpendapat suatu perintah yang diberikan secara utuh tidak sah, tidak menandakan sifat dapat dipidananya perbuatan karena sudah semestinya apa yang melawan hukum tidak berubah menjadi sejalan dengan hukum sekedar karena dilakukannya dasar perintah. Memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak dapat diterbantahkan baik pengakuan terdakwa maupun keterangan saksi Perdi Sambo menerangkan bahwa terdakwa Richard Eliezer Lumiu diminta untuk menembak korban Nopriansa Yosua lalu diberikan peluru untuk diisi dalam magazin dan dipasangkan dalam senjata api Glock milik terdakwa yang kemudian pada akhirnya digunakan untuk menembak korban Yosua. Dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa Richard Eliezer Lumiu tidak dapat lepas dari tuntutan sehingga dalil penasihat hukumnya harus dikesampingkan.